menerapkan protokol kesehatan itu 3M ya. Apa aja? Memakai masker, Oke. menjaga jarak, sama mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Betul, dan karena kita juga masih hidup di tengah pandemi seperti sekarang, mari kita bersama-sama menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, terutama untuk Insatizen yang sampai dengan sekarang masih terus beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu menerapkan adaptasi baru. Ingat pesan ibu ya. Dan ingat pesan kita, jangan kemana-mana sampai jam 6 sore karena kita akan ketemu dengan seorang ibu. Dia ibu muda, mamah muda asal Bintaro. Udah gabung sama kita sore hari ini ya. Iya, ada ibu siapa nih? So please welcome Vicky Shu. Halo Kak Vicky. Selamat sore cantik. Kalau asalnya dari Cilacap, tinggalnya di Bintaro. Oh, asal Cilacap. Ngomong ini dong, ngapak, bahasa Cilacap. Iya. Coba Halo? ngomong ngapak. Oke. Apa kabar Kiai kepriwe kabare kabeh? Semoga apik-apik ya. Aja mengendi-endi nek omah bae. Terapkan protokol kesehatan, men sehat kabeh. Amin. Gila, gue gak nyangka Vicky Shu bisa ngomong ngapak gitu ya. Ya ampun Kak Vicky, apa kabar nih Kak Vicky selama pandemi ini? Kenapa? Selama pandemi apa kabar? Kesibukannya apa aja? Alhamdulillah sih baik ya, semoga selalu baik. Kebetulan Amin. kalau anakku yang paling kecil baru sembuh, kemarin sempat demam, parno sih. Padahal di rumah aja bisa demam, apalagi kalau keluar-keluar ya. Jadi Bener. sebagai ibu baru, jadi udahlah ada 2 anak, mendingan jaga kondisi dulu lah di rumah gitu. Kesibukan ya jadinya family time selalu, ngurus 2 anakku yang masih bayi, dua-duanya sebetulnya, satu 2 tahun 4 bulan, yang baby itu udah 8 bulan, sambil kerjain beberapa bisnis juga, ya pastinya masih dari rumah ya. Iya, iya. Gitu. Kamu bisnis apa sih sekarang Vicky Shu kalau boleh tahu? Sebetulnya aku ada sembako ada, terus ini aku nanti tanggal 20 mau ada rilis jamu gitu, karena aku kan pecinta jamu ya. Jadi nanti aku akan bikin kayak minuman kesehatan, aku sih bilangnya itu adalah jamu, apalagi di tengah pandemi begini, sebagai pecinta jamu ingin berbagi bahwa jamu itu bagus loh untuk kesehatan. Gitu. Wait, sebentar aku mau nanya, kamu jualan sembako, itu sembakonya tuh kayak beneran kayak beras, minyak, bahan pokok Iya. gitu. Terus kamu jualnya itu di mana? Jadi sebenarnya toko sembako ini tuh bisa dibilang toko mitra tani. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk apa ya? Jadi supaya kita bisa langsung membagikan komoditas dari petani ke masyarakat dengan harga yang benar-benar terjangkau. Ngomongin soal cara, kita juga akan kasih kamu lihat ini satu artikel tentang kamu, cara kamu melakukan diet yang super ekstrim. Ini kita akan minta tanggapan seorang Vicky Shu. Ini artikelnya boleh kita keluarin teman-teman. Oke. Kerap alami body shaming, Vicky Shu nekat lakukan diet ekstrim tapi berujung pilu, kena penyakit ini. Why? Itu dulu awal karir ya. Itu yang di foto yang sebelah kiri kan kurus banget tuh. Iya. Itu sebelumnya aku dietnya parah banget sih. Jadi udah jangan ditiru ya, waktu itu benar-benar udah nggak makan, olahraganya berlebihan, terus minum obat-obatannya juga nggak cuma satu maksudnya obat diet ya, nggak cuma satu, jadi ada yang untuk pencahar, ada yang untuk nahan nafsu makan, ada ya ambruk, akhirnya kena asam lambung. Terus dokternya sampai udah bilang, kamu nih masih beruntung nih bisa selamat karena benar-benar udah parah waktu itu. Jadi sejak saat itu aku memutuskan untuk diet sehat gitu. Nah, kalau boleh tahu diet sehat tahun 2010 sih, itu udah lama banget. Cukup lama ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang Kak Vicky diet sehat yang diterapkan itu yang gimana? Kalau sekarang karena aku masih nyusuin ya, dan kebetulan kemarin tuh hamil pertama naik 25 kilo, ini udah turun kan, waktu itu udah sempet turun kurang 2 kilo, hamil lagi. Hamilan kedua aku naiknya total dari sebelum nikah 30 kilo, ini kebetulan baru turun 20 kilo, tapi ya pelan-pelan karena ya satu aku nyusuin, ya paling tadi tiap pagi aku jalan 30 menit gitu rutin, terus makan juga yang penting nggak berlebih tapi nutrisinya cukup semua, karena kan yang harus dipikirin kan nutrisi untuk baby kan, ASI gitu. Ya yang simple dulu aja lah gitu. Iya, yang simple-simple. Tapi ngomongin soal body shaming, kita pengen tahu apa sih yang dilakukan orang-orang jahat di sosial media. Tidak semua memang, tapi ada aja yang selalu memberikan komentar yang
kayaknya kok bisa gitu mengeluarkan komentar-komentar seperti itu, apalagi body shaming ya. Yang pernah kamu dapetin seperti apa misalnya? Kalau body shaming ya macam-macam, tapi kalau aku pribadi justru ngerasa dulu waktu masih kurus tuh aku lebih ngerasa di body shaming gitu, karena kan aku bentuknya tuh besar di atas ya badanku, pipi gitu kan. Jadi dari zaman kurus tuh udah sering dibilang kok gendut, kok cabi. Jadi aku kan Oh, kayak keganggu ya pikirannya tuh selalu merasa gendut, gendut, gendut. Malah setelah saya lihat foto sekarang kayaknya dulu kerempeng kok bisa mikir gendut ya. Berarti iya, emang mentalnya tuh sampai kena karena sering Hmm. dibilang cabi lah, gendut lah, apalah. Kalau setelah melahirkan sih mungkin lebih bisa tabah, iya. lebih bisa tabah menerima kenyataan hidup itu. Pernah sih sampai nangis waktu aku masih anak pertama tuh ketemu orang, komentarnya ya mungkin kadang bisa kuat, tapi kadang kan juga ada sisinya lagi hati Betul. ini lagi lemah gitu ya. Waktu itu Hmm. lagi jalan santai tiba-tiba ada bapak-bapak gitu yang bilang kok sekarang gendut banget gitu, yang kayak seolah-olah tuh gendut banget gitu, yang mungkin Iya. berat tuh di atas 100 kilo ekspresinya dia ngomong gitu. Waktu itu aku langsung nangis sih, cuman kata suamiku nggak usah didengar Oh lah gitu, namanya juga no. baru melahirkan, ada fasenya nanti turun gitu. Dan ya memang sih setelah itu memang akhirnya pelan-pelan bisa mengembalikan berat badan juga gitu. Aku Makanya pas anak kedua ini udah lebih ya adalah gitu, ada Iya, prosesnya gitu. iya. kita sama loh Kak Vicky, aku pernah merasakan yang Kak Vicky rasain. Padahal aku ngerasa udah kurus, tapi Kak Rian tuh sering banget bilangin aku gendut, pipi aku cabi, sering bilangin aku kayak Tadi gitu. yang Padahal kan aku kurus kan Kak Vicky. yang mulai duluan siapa yang bilang Enggak. gendutan? Yang bilang gendutan siapa? Kalau lu bohong, Itu baju. rezeki lu seret. Yang bilang duluan siapa? Rezeki mah dari mana aja, nggak boleh nyumpahin orang kayak gitu. Coba yang tadi mulai duluan siapa? Gua apa lu? Dia, Vicky yang mulai duluan dibilang. Bercandaan itu, anggap aja bercandaan karena peduli. Bener, Kan bener. kalau teman kerja boleh dong, jangan Bener, jangan. bener. Padahal aku nggak ngomong apa-apa, dia bilang, ih kalian gendutan, bajunya nggak muat. Ini parah banget. Oke. Kalau kamu bohong, ya kamu nggak jadi sama cowok kamu yang sekarang. Tuh, kan, tuh, Jangan lihat. Nggak boleh berantem, gitu. tenang, Tenang. jangan berantem, percayalah ya. Kalau misalnya dulu aku begitu juga ya, kayaknya ngerasa naik sekilo tuh kayak berasa naik 100 kilo, tapi begitu sekarang udah pernah naik 30 kilo, oh ternyata dulu aku gila, Iya bener. berlebihan. Gila, gue seneng ngobrol sama Vicky Zhu, bagus maksudnya pemikiran. Coba Vicky Zhu, untuk mereka yang suka melakukan body shaming termasuk Dara melakukan tadi ketika aku datang ke ruang situ ya. Lu kalau bohong ya lu gak punya cowok loh. Kamu mau bilang apa ya buat mereka yang suka melakukan body shaming? Sebenarnya sih aku sekarang udah ada di tahap gini, kita kan nggak bisa merubah orang lain ya, lebih baik kita aja yang lebih menerima diri sendiri, terus Betul. berpikiran positif aja sih. Jadi kalau misalnya kita akan terus mikirin orang lain ya seperti yang tadi aku bilang, waktu aku kurus, orang selalu bilang cabi ini apa segala macam, aku jadi gila sendiri, kayaknya ngerasa naik sekilo aja udah naik 100 kilo gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang karena mungkin aku udah ngalamin fase dari gendut ke kurus, dulu aku sebelum keluar sebagai Vicky Zhu juga memang nggak kurus sih gitu, jadi aku udah berapa kali fase gendut ke kurus, jadi ya udah bisa lebih tabah. Dan akhirnya di fase ya udahlah, emang kita nggak bisa ngatur orang mau ngomongin kita apa, yang bisa kita atur hati kita lebih menerima, oh ya memang belum kurus, ya udah lagi usaha gitu Iya, aja iya, sih. betul. Tapi aku setuju bahwa kita tidak bisa mengontrol opini orang lain, kita hanya bisa mengontrol hati kita sendiri dan juga reaksi Iya. kita, ya kan? Itu yang penting, sama yang terpenting ingat bahwa cantik itu tidak harus kurus tapi harus perempuan. Benar. Gitu. Jadi poinnya self love Karena dan tiap orang nih beda-beda ya bentuk badannya, ada yang kayak aku besar di atas, ada yang besar di bawah. Terus misalnya dari kulit pun ya ada yang misalnya lebih tanning itu lebih cantik, Iya. putih, semua itu kan tergantung selera ya. Kayak contoh kalau aku dari dulu tuh pengen tanning gitu, tapi ada orang yang pengen putih, itu kan menurutku semua cantik gitu loh, semua cantik, Betul. semua ganteng, yang penting kita happy gitu. Betul, itu yang penting. Ada yang besar di bawah, besar di perut. Kalau ini besar kepala kalau sebelah aku. makasih loh Karen. Enggak, poinnya yang tadi kita ngomong itu self love dan self acceptance gitu loh Karen. Jadi menerima kita apa adanya. Karen pengen nerima diri. Kalau misalnya Karen gendut juga Karen cakep kok, ganteng. Tuh lihat kan body shamingnya kan. Enggak body Lihat shaming. tuh. Enggak, Menerima diri apa Iya, adanya. makanya dia emang bener menerima diri sendiri tapi dia ikut setrika muka. Oh, menerima diri sendiri. Suntik nih. namanya usaha kan, tetap ya, kita kan tetap harus usaha dong biar kece. Iya.
lo apa self acceptance, pret, suntak suntik. Oke, lanjut ya. Kali ini kita mau lihat bagaimana seorang Vicky Shu yang bisa memberikan inspirasi untuk insert apalagi yang perempuan yang lagi menyaksikan kita, bagaimana self love dan juga self acceptance-nya dalam foto-foto lawas dari Vicky Shu ya. Ini coba masih ingat nggak nih? Kita keluarkan foto. Wah! Ini kalau dari antara 3 gayanya yang paling centil, ini nggak sih? Menurut aku Vicky Shu yang itu yang merah. Iya, iya betul. Lihat dagunya dong. Oh iya, tuh. dagunya emang asli dari dulu ya Kak Vicky ya? Emang lu di filler? Oh ini umur berapa? Kak, itu umur berapa? SD sih yang jelas ya. Kamu tuh gede di Cilacap. Iya, ini di Cilacap. Ini fotonya di Purwokerto nih, di Baturaden namanya. Ada tempat wisata di Purwokerto. Itu Wah. adekku, dua-duanya adekku. Jadi aku anak pertama. Kamu pindah ke Jakarta umur berapa sih Vicky Shu? Lulus kuliah, mulai kerja baru di Jakarta. Oh. Boleh tahu kuliah di mana kalau misalnya di Cilacap ya? Enggak, kuliahnya aku di Bandung, di Oh Unpar. Bandung. Di mana? Unpar, Unpar, Universitas Parahyangan, ngambil jurusan apa? HI. Wih, hubungan hai. internasional. Angkatan berapa? Angkatannya banyak deh, 2003. Aku angkatan 2003. Ih sama seangkatan sama gua. Beneran? 2003. Jadi 2003 gua ngedaftar ke manajemen Unpar, tapi gua telat daftar ulang. Ya nggak jadi deh masuk Unpar. Ya. Tahu gitu kan kita Jadi masuk seangkatan Unpar? di Unpar 2003. Keren. Iya, Yes. akhirnya aku masuknya ke ITB gitu. Wah, keren dong, akhirnya ITB. Iya, Mantap. Unpar, ITB, BSI. Emang kenapa BSI gak boleh gitu? Emang gua nggak bilang apa-apa. Maaf ya Karian, dari tadi mau masuk BSI tapi nggak jadi. Maksudnya Al-Azhar jadinya. UAI, ya kan? Kita ada UAI. Oke lanjut, next ya. Foto berikutnya. Ini kamu. Iya. Ini waktu kapan? Ini aku tahu nggak di mana. Jadi waktu itu aku tuh kerja di salah satu BUMN ya aku bisa bilang itu BUMN terbesar di Indonesia ya. Aku bisa tebak. bilang. Aku tebak. Kenapa? Aku tebak ya. Ya, Pertamina. bukan itu bank. Oh kamu bank. Oh berarti BRI. Bukan. Kan Apa yo? bank BUMN paling gede asetnya BRI. Oh sekarang dari tahun itu berarti pokoknya dulu bukan bosku sih. Pokoknya dulu direktur utamanya tiba-tiba dia jadi menteri tuh cluenya. Tiba-tiba dia jadi menteri keuangan. Siapa ya? Wah ngomongin menteri mah kita nggak ada yang hafal beneran. Aku di bank yang warnanya biru. Oh Mandiri. Iya. Oh di Mandiri. Sebagai apa dulu di Bank Mandiri? Jadi aku waktu itu di card bisnisnya ya, jadi untuk nasabah kartu yang platinum. Oh, priority ya. Priority, benar-benar. Tapi yang di kartu kreditnya. Iya. Itu pas banget ya sama HI ya. Aku sempat ditawarin kayak gitu-gitu tapi aku nggak ngerti tuh Karian. Itu kan harus ngelobi klien gitu-gitu kan. Lah bukannya kamu jago buat ngelobi orang. Beda. Itu aku masuk situ karena jalur penyanyi loh, lucu ya. Jadi, Oh iya. Soalnya kan kalau di Bank Mandiri suka bikin acara yang ngisi acaranya karyawannya. Oh gitu. Ih, makanya Aku temen sama waktu banyak itu orang. Hemat budget ya. jadi backing vokal. Jadi aku lulus kuliah tuh jadi backing vokal beberapa band ya waktu itu kan. Salah satunya Yovie and Nuno. Oh. Nah, Yovie and Nuno lagi jadi brand ambassadornya di situ. Terus kebetulan bosnya memang cari yang untuk mengisi posisi tersebut, tapi kalau bisa yang satu bisa nyanyi, kedua kalau orang datang marah-marah nggak jadi marah. Ini Kamu tahun tabah nggak kalau dimarahin orang? tahun Katanya berapa gitu. inget nggak? Kenapa? Itu umur 21 apa 22 lah, udah lama tuh. Wih, jauh banget berarti sekitar 11 atau 2 enggak, 4. Itu 2008, 2009 awal, Januari. Wow, oke. Next ya kita lihat foto lainnya, foto dari Vicky Shu. Ini di Mandiri juga Sama. nih kubikelnya gue Sama. tahu. Sama, itu di Bank Mandiri. Jadi kalau yang ini tuh ruang kubikelnya, kalau yang tadi tuh aku punya ruangan sendiri yang gede banget, ada TV-nya, ada sofanya. Enak kan? Wow. Mewah enak. ya Kak Vicky ya. Ini berarti Plaza Mandiri yang di Gatot Subroto ya? Enggak, itu di yang Bapindo.
Oh ini Bapindo, oke ya. Ini jadi gadis-gadis bank saat itu ya. Iya, Iya, bener Tapi multi keren. talent ya di sini ya. tapi ya aku dulu ya pulang kantor nge-backing vokal, kadang MC. Jadi kurang banget tuh tidur. Aku inget banget tuh fase-fase itu udah ngantor tetap nyanyi, tetap ini, tetap itu, tapi seru sih. Iya, 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 pengalaman kan masih muda, daerah muda, ya kan, nyoba-nyobain dong ya. Oke, next berikutnya. Ini sama siapa nih Kak Vicky? Itu almarhum papa. Tuh, Muda banget ya papanya ya. nanyanya ngegas sih. Gak Maaf enak ya kan Kak ya. Vicky. Lu bapaknya almarhum loh. Iya. Kalau aku mau nanya, ini di mana? Masih di Cilacap? Enggak, itu udah di Jakarta itu tahun berapa ya? Papa tuh meninggal 2012, jadi ini sebelum itu pasti mungkin sekitar 2009, 2010 kayaknya. Oke, kita boleh next lagi foto berikutnya, foto dari seorang Vicky Shu. Oh, Tuh, ini ya. ikut apa ajang kecantikan ya? Miss Indonesia. Miss Indonesia Miss 2007. Indonesia. Indonesia. Miss Indonesia. Kamu saat itu adalah perwakilan dari Jawa Jawa Tengah. Tengah, ya. Dan Ya. mendapatkan apa terindah tuh? Mantan terindah. Iya. Bukan mantan terindah, maunya sih gitu ya, mantan terindah.